kunna bi fasiqatin sayi'atin yudha'af lahu 'adzabun dha'ifain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabku 2 kali lipat. Man ja'a min kunna bi fasiqatin sayi'atin yudha'af lahu 'adzabun dha'ifain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabku 2 kali lipat. Man ja'a min kunna bi fasiqatin sayi'atin yudha'af lahu 'adzabun dha'ifain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabku 2 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu pembahasan yang berkaitan apa yang dilakukan Bang Haji Rhoma Irama saat acara pelantikan atau acara PWILS, yang jelas seperti itu, yang mana Bang Haji Rhoma Irama membacakan ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran yang dibacakan Bang Haji Rhoma Irama itu tidak sesuai dengan teks Al-Quran yang sebenarnya. Man ja'a min kunna bi fasiqatin sayi'atin yudha'af lahu 'adzabun dha'ifain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabku 2 kali lipat. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan oleh saya dan kemudian perlu diperhatikan dalam persoalan pembacaan Al-Quran ketika tidak sesuai. Yang ditawarkan oleh para ulama itu beraneka ragam. Ada istilah lahan, ada lahan yughayyirul makna, dan kemudian ada lahan la yughayyirul makna. Ada juga taghyir, ada tahrif, ada tashif, dan kemudian ada tabdil. Jadi ini jelas bukan sekedar lahan, akan tetapi ada perubahan, ada taghyir, ada tahrif, dan kemudian ada tabdil. Saya akan membacakan redaksi yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran berkaitan ada perubahan atau merubah ayat Al-Quran atau mengganti kalimat dari ayat Al-Quran. Ternyata apa yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, redaksinya sebagaimana berikut. Wa qad ajma'a al-muslimuna ala anna al-Qur'an al-matsluwa fil aqtar al-maktub fis suhufil ladzi bi aidil muslimin mimma jama'ahu ad-daffatani. Jadi para ulama memberikan ijma' bahwa Al-Qur'an yang dibaca fil aqtar, ya, di seluruh penjuru, yang tertulis dalam mushaf sebagaimana biaidil muslimin, yang dimiliki atau yang dibaca atau yang berada dalam kawasan-kawasan orang Islam, yang mana ada duaf, ada dafah itu pinggiran, ya, semacam mushaf. Min awali alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiri kul a'udzu birabbin nas, mulai dari awal sampai akhir. Kalamullahi wa wahyuhu al-munazzalu ala Nabi Muhammadin, bahwa itu adalah kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anna jami'a ma fihi hakun, dan apa yang tertera dalam Al-Qur'an semuanya itu adalah sebuah kebenaran. Ini poin. Wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidzalika au badalahu bi harfin akhara makanahu au zada fihi harfan mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf alladhi waqa'a fihi al-ijma'u, bahwa orang-orang yang mengurangi dari huruf Al-Quran dan kemudian mengganti tabdilu harfin bi akhar au zada fihi harfan mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf, kemudian menambahkan huruf yang mana penambahan tersebut tidak terkandung dalam mushaf, yang mana hal itu merupakan kesepakatan para ulama atau yang dikenal dengan ijma'. Wa ujmi'a alaihi annahu laisa biqur'anin amidan likulli hadza, dan itu semua
diyakini apa disepakati bahwa itu bukan dari Al-Quran terkait dengan penambahan, perubahan, itu bukan termasuk dari Al-Quran. Dan orang itu amidan bersengaja dengan ia lakukan yang berupa tabdil, kemudian naksul huruf minal Quran, kemudian ziyadatul huruf mimma lam yustamil alaihi al-mushaf, maka bagaimana hukumnya ketika ada unsur kesengajaan? Fahuwa kafir, maka orang itu disebut orang yang sudah keluar dari agama Islam. Saya tidak akan menghukumi seseorang, akan tetapi minimal kita bisa memberikan memberikan natijah atau hasil daripada hukum. Kita membahas hukum, tidak membahas orangnya. Tapi ketika membahas hukum, bahwa ketika ada unsur ziyadah, penambahan, kemudian naksu mengurangi, dan kemudian tabdil mengganti, apalagi tahrif ya, apalagi tahrifu kalimat min ayatil Quran. Jika orang itu bersengaja dia merubah, dan itu merupakan ijma, bukan dari Al-Quran yang ia tambahkan dan kemudian ia kurangi, maka hal ini bisa menyebabkan kekufuran. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ketika tidak ada unsur kesengajaan? Ya, tidak sampai kepada taraf kufur, tapi diharamkan oleh agama. Bisa dicek sendiri dalam kitab Mausu'ah juga ada persoalan tabdil, kemudian persoalan taghyiru kalimatil Quran, dan kemudian tahrifu ayatil Quran. Juga ada pembahasan lahan. Lahan itu apa sih? Karena lahan itu identik, ada yang yughayyiru al makna, bisa merubah makna, ada yang lahan la yughayyiru al makna. Itu dalam kitab Mausu'ah dan juga kitab-kitab fikih itu banyak terkait dengan persoalan-persoalan ini. Jadi kalau ada kesengajaan mengubah, maka bisa menjadikan orang itu kufur. Ketika tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak sampai kufur. Saya ulangi lagi, ini redaksi yang ditawarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa annaman naqasa minhu harfan qasidan lidzalika aw badalahu bi harfin akhar makanahu aw zada fi harfan mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf alladzi waqa'a fihi al-ijma'. Jadi ayat Al-Qur'an itu ketika dirubah yang tidak sesuai dengan kesepakatan para ulama, ujmi'a ala annahu laisa biqur'anin, dan kemudian apa yang ia lakukan itu bukan daripada kalimat Al-Qur'an, bisa merubah dalam sisi intizam yang berdasarkan ijma' para ulama, maka amidan likulli hada, dia sengaja, maka dia hukumnya ya fahuwa kafir. Saya tidak ingin mengkafirkan seseorang, tidak, tapi saya memberikan komentar ketika ada proses ucapan yang seperti ini, karena bukan kapasitas saya untuk mengkafirkan seseorang. Lah, ketika ada ucapan seperti ini kita kontekstualkan, ada tahrif, ada tabdil, ada taghir, ada lahan. Jadi seperti itu. Jadi hukumnya sudah jelas. Ketika amidan bagaimana, ketika bighairi amdin itu bagaimana. Kalau bighairi amdin jelas haram saja, tidak sampai ada kekufuran. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.